Tepatnya kita tidak tahu. Ya, ada di muka bumi ini untuk mengajar. Jadi kalau kita perhatikan peristiwa ini terjadi, mereka sudah sekolah bersama dengan guru Yesus selama 2 tahun kurang lebih. Tapi ternyata selama 2 tahun saja masih kelihatan gobloknya, saudara. Saya mau tekankan hal ini kepada saudara untuk kita mengerti betapa pentingnya hidup kita berusaha untuk mengerti dan menguasai firman ini sungguh-sungguh. Yang ngajar Tuhan Yesus. Nah, perhatikan, yang ngajar Tuhan Yesus masih bisa goblok. Ngerti nggak kalau saya teruskan kalimat ini? Loh, coba, yang ngajar Tuhan Yesus masih nggak pinter-pinter. Lalu mau mengharapkan siapa lagi yang ngajar? Sering kali kalau saya ingat ini, saudara, saya mikir orang-orang Kristen yang gurunya Yesus saja masih bisa gagal. Apalagi model hamba-hamba Tuhan kayak begini disuruh ngajar. Tuntutannya lebih berat. Ngerti yang saya maksud ini? Maka itu usahakan untuk saudara itu pintar betul-betul di dalam Tuhan. Dia nggak senang kita hanya pintar mendengar. Dia nggak senang kita hanya pintar mendengar. Dia akan suka kalau kita pintar melakukan. Waktu itu kendala utamanya itu karena motivasi hati mereka. Ya, karena motivasi hati mereka. Apa motivasinya? Nanti kita akan tahu. Ini kendala yang paling utama yang harus kita singkirkan dari kehidupan kita. Sekian tahun, ya, cukup lama Israel dijajah oleh Romawi. Dan orang-orang Yahudi, mereka punya iman bahwa satu hari Mesias itu akan datang. Nah, Mesias yang datang itu nanti akan membebaskan kita dari penjajahan ini. Saudara, saya percaya tidak ada seorang pun di dunia ini yang senang untuk dijajah. Dan waktu Yesus datang, saudara, sebagian orang percaya ini Mesias. Tapi sebagian besar orang mereka tidak percaya kalau dia itu Mesias. Nggak percaya. Nah, yang percaya termasuk Yohanes, Yakobus ini. Akhirnya mereka jadi murid Yesus. Ternyata saudara, dalam hidup mereka ada satu, ya apa istilahnya ini? Sesuatu konsep keduniawian yang salah. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus betul-betul akan jadi raja untuk mereka. Yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Itu bayangan iman mereka. Jadi hal-hal yang duniawi yang diharapkan oleh mereka. Maka itu setelah 2 tahun menjadi murid, kok gak pernah ngomong soal struktur pemerintahan, kabinetnya ini mana? Mereka gak tahan. Sekian tahun kok cuma diajar ilmu sosial terus saja. Karena ajarnya ilmu sosial kalau kita pakai sekarang ini. Bagaimana nolong orang, bagaimana ngibur orang. Mana ilmu politiknya? Kapan pemerintahan ini akan dibentuk? Saya percaya seandainya tanggal 11 Maret yang lalu, Presiden dan Wakil Presiden sudah dilantik, maka kalau sampai hari ini kabinet belum disusun, semua rakyat akan tanya-tanya, loh ini Presiden ngapain ini? Sudah berapa hari ini kabinetnya belum disusun? Kan kita nunggu. Karena hanya Presiden, Wakil Presiden nggak akan jalan pemerintahan negara ini. Hal yang sama terjadi, saudara. Sudah 2 tahun kurang lebih kita jadi muridnya. Kok nggak ngomong soal pemerintahan? Lihat itu pikiran duniawinya. Satu hari kakak beradik ini punya niat yang kurang baik. Dengan diam-diam mereka berdua datang kepada Tuhan Yesus. Yang 10 nggak dianggap. Saudara, langsung mereka duanya ngomong. Wah, ini ngomongnya keren bener ini, saudara. Saya bilang, kalau engkau ada dalam kemuliaanmu, kata ini jangan diterjemahkan kemuliaan kita rindukan. Kita sering berkata kemuliaan, tapi ayat ini mengatakan, pada waktu engkau duduk memerintah kami, orang Israel ini, boleh enggak kami berdua, satu duduk sebelah kananmu, satu sebelah kirimu? Saudara bisa bayangkan, Tuhan Yesus kan muridnya 12. Ya enggak? Yesus kan bukan Betara Guru yang tangannya 4. Yang dia kan cuma 2 tangannya itu. Jadi kiri 1, kanan 1. Yang 10 taruh mana? Marah yang 10 itu, saudara. Ternyata yang 10 juga punya ambisi yang sama. Untuk duduk di sebelah kiri atau sebelah kanan Tuhan Yesus. Saudara, di situ terjadi satu hal yang menyedihkan hati Tuhan. Kenapa? Karena masih ada pikiran duniawi dalam kehidupan mereka.
Inilah kendala yang pertama dalam hidup kita, pikiran duniawi. Saudara, ingat, untuk percaya Tuhan Yesus, untuk menjadi murid Tuhan Yesus, didisiplin. Saudara, hal-hal duniawi itu yang nomor 100 sekian atau 1000 sekian begitu. Bukan yang nomor 1. Artinya, jangan ada di dalam konsep kehidupan kita bahwa kita punya harapan cuma 1 atau 2. Bahwa untuk kita percaya Yesus, aku pasti sukses. Kalau kerja cepat, kalau aku kerja dengan cepat, aku pasti akan punya kedudukan yang cukup baik. Dengan cepat juga aku akan pasti kaya dan sebagainya. Awas, ini konsep yang salah. Ini bisa merupakan kendala yang sangat berbahaya untuk membuat kita maju di dalam Tuhan. Pikirkan ini sungguh-sungguh, saudara, akan kebenaran ini. Ini yang menyebabkan mengapa Yakobus dan Yohanes berani nekat minta. Gak sungkan dengan 10 yang lain. Gak peduli dengan yang lain. Hati-hati dengan itu. Hari-hari ini kita tahu, seperti buku yang saya katakan kemarin, secara judul buku yang ditulis oleh Insinyur Herianto itu tidak salah. Tetapi saudara, secara penguraian di dalamnya, yaitu judulnya Teologi Sukses itu. Karena memang akhir-akhir ini, di tengah-tengah perekonomian begini susah. Saudara, siapa yang gak senang ada tawaran ikut Yesus bisa kaya? Siapa yang gak senang? Maka itu orang sekarang rajin memberikan perpuluhan. Tapi motivasinya gak betul. Memberikan perpuluhan dengan maksud dapat imbalan. Dulu saya pernah dengar istilah teologi gajah. Saya gak ngerti apa itu artinya. Artinya begini, kalau aku memberi ayam dapat kambing, memberi kambing dapat sapi, beri sapi dapat gajah. Gitu. Enggak, kita nggak bisa seperti itu. Perpuluhan itu kita kembalikan kepada Tuhan karena Dia yang punya, tanpa kita mengharapkan apa-apa untuk kembali. Jadi jangan sampai kita salah konsep. Jadi ini kendalanya, ada pikiran duniawi dalam kehidupan Yohanes dan Yakobus. Lalu mereka minta untuk duduk dalam pemerintahan Allah. Saudara, hati-hati dengan itu. Maka itu perhatikan apa yang ada pada pada hati kita ini, supaya kekudusan Allah, supaya kesucian Allah itu nyata sungguh-sungguh di dalam kita. Ya, jadi cek, periksa hati kita sampai di mana. Kita lihat sebentar Lukas pasal 14. Ya, Lukas pasal 14. Saya tidak uraikan semuanya itu. Untuk menjadi murid ini, saudara, ada 3 syarat utama yang harus kita penuhi. Dan 3 ayat utama dalam Lukas 14 ini akan mengantisipasi, akan menekan, akan sanggup mengikis habis semua hal-hal ambisi duniawi kita yang tanpa sadar itu masuk dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan, apa judul ayat 25 Lukas 14? Apa judulnya? Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Saudara bisa bayangkan, kalau kita lihat ayat ini, justru segala sesuatu harus dihapuskan, dilepaskan untuk kita itu layak menjadi murid Yesus. Saya tidak baca semua dari ayat 25 sampai 35. Saya hanya baca 3 ayat saja. Yang pertama, ayat yang ke-27, ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saya ambil ini yang pertama. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sedikit saja saya uraikan bagi beberapa saudara yang masih tidak mengerti. Salibnya, ingat ini bukan salib Tuhan Yesus. Setiap orang percaya itu punya salib untuk dipikul. Arti salib di sini adalah mau tunduk kepada Tuhan tanpa syarat. Itu arti salib, saudara. Ya, tunduk taat kepada Tuhan tanpa syarat. Itu salib. Kok bisa begitu? Waktu Yesus mau disalib, dia sempat adakan perbantahan dengan Bapa. Buktinya di mana? Ketika dia di Getsemani, dia berdoa begini, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dia nawar, dia membantah sedikit, tapi setelah dia bergumul, dia tahu, aku salah. Lalu dia berkata,
biarlah dalam